Sudah kelihatan di depan mata. Tahunnya Eropa, kawan lagi sekarang. Inggris, Italia, Prancis. Aduh, kita waspada. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Selamat pagi Sobat Polkesma. Pada tema podcast hari ini yang keempat, saya Edi Utomo Putro akan menjadi host untuk tema Vaksin Aman, Masyarakat Sehat, Ekonomi Bangkit bersama Bapak Israel Yakob Hadi Winarto. Selamat pagi Pak Yakob. Selamat pagi Mas Edi. Gimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Sehat selalu. Sehat selalu Pak ya. Iya, beri contoh ya. Kesibukannya hari ini ngapain aja Pak ya? Hari Boleh ini tahu? di Kota Malang kita. Kota Malang. Iya. Bapak Yakob ini adalah ketua dari ILUNA, yaitu Ikatan Luhur Nusantara. Tuh. Kalau boleh tahu ILUNA itu apa ya Pak Yakob? Itu ormas sosial untuk membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Kita terutama sekarang ngurusi vaksinasi sama bangkitnya ekonomi masyarakat. Karena setelah kena pandemi itu kan mengalami kesusahan untuk masyarakat. Mereka banyak yang tidak bisa kerja, banyak yang PHK. Nah, itu kita bantu untuk merintis. Jadi sekalian kita turun ngurusi vaksinasi, kita ketemu sama masyarakat yang punya masalah, ya kita bantu lah. Bantulah. Oh baik. Berarti terkait animo masyarakat untuk kegiatan vaksin hari ini bagaimana Pak Yakob? Apakah mengalami kenaikan atau penurunan? Nah ini mungkin masyarakat itu juga jenuh, bosan kok vaksin tidak mari-mari, ini gimana, kira-kira gitu. Sehingga ini juga menjadi masalah tersendiri bagi kami, karena kalau antibodi itu turun, nanti kan mereka bisa kena lagi. Padahal kita tahu bahwa khasiatnya vaksin itu ya, semua vaksin yang ada di Indonesia itu, di dunia, itu cuma 6 bulan mas. 6 bulan ya Pak 6 Yakob? bulan sudah anjlok, sudah habis. Bahkan beberapa teman-teman kami yang komorbid itu 3 bulan sudah non reaktif, jadi tidak punya antibodi. Antibodi ya Pak. Jadi setiap 3 bulan ya mesti harus kami bantu vaksin lagi, ya sisa-sisa vaksin tak? Ya, Masih ada sisa daripada buang, kita kasihkan kepada teman-teman yang komorbid itu. Komorbid itu. Oh, baik. Nah, terkait dengan ILUNA sendiri nih Pak Yakob, ini juga mewakili dari teman-teman itu penasaran juga bagaimana penunjukan ILUNA ini sebagai mitra vaksinasi dari Kemenkes itu seperti apa ya Pak Yakob? Ya itu diawali dari awal pertama kali sebelum Delta. Ya, itu Delta. kita komunikasi sama Pak Dirjen, Pak Maksi ya, Dirjen P2P Kemenkes untuk membantu mengatasi di Jawa Timur. Waktu itu belum ada sentra, belum ada kegiatan-kegiatan, baru pertama kali ada itu di BUMN di Grand City Surabaya. Ya. Nah kita ingin bantu lah, itu disupport sama Pak Dirjen. Cuma kita kesulitan cari tempat waktu itu karena masih asing. Masih asing dan awal-awal Pak. Iya, ya, ini betul, apa-apaan ini kira-kira gitu. Jadi belum bisa diterima ya di berbagai kota kabupaten. Akhirnya beliau sarankan kerjasama dengan Poltekkes. Nah begitu kita ketemu sama teman-teman dari Poltekkes, ada Pak Ganip, ada Pak Budi Susatya. Ya, betul. Akhirnya diberi kesempatan di sini ya langsung kita yang pertama dan sampai hari ini kita yang terus tidak pernah berhenti di Indonesia. Di Indonesia, khususnya Jawa Timur Pak. Iya, Jawa Timur. Dari sentranya yang di Poltekkes ini hidup sepanjang masa sampai selesai pandemi. Sampai selesai pandemi, kegiatan vaksin ini tetap akan berlanjut. Gitu. Iya, karena sama-sama kita belajar, Mas. Pandemi ini banyak yang tidak tahu kan. Siapapun di dunia ini juga. Beberapa waktu yang lalu kan sudah diberitahu oleh WHO, wah kita siap-siap masuk ke endemi, sudah kelihatan di depan mata. Tahunnya Eropa, kawan lagi sekarang, Inggris, Italia, Prancis, aduh kita waspada lagi. Waspada lagi. Iya, kayak gini nih, waspada. Terus saya lihat dalam 2 hari terakhir di Jawa Timur naik lagi kasusnya. Itu yang tertinggi gitu Pak pada saat itu ya? Iya.
Oh, ini selama 1 bulan tertinggi nih, mulai kemarin dulu, Kemarin dulu hampir 300 sehari. sehari. Oh begitu begitu. Berapa gitu. Nah kalau Iluna ini kan ormas gitu Pak ya. Nah ini terkait dengan mengkoordinir dari relawan itu sendiri sebagaimana Pak teknisnya. Mungkin sobat Sehat Polkesma juga ingin tahu bagaimana mengkoordinir relawan ini, karena kan relawan itu rela berkorban Pak ya. Tidak gimmick dengan hal uang dan sebagainya itu. Ini penasaran kan? Mungkin dari teman-teman juga ada yang penasaran gitu Pak. Iya, jadi ini suatu karunia buat bangsa Indonesia. Sementara yang dulu banyak jadi relawan itu harus dapat uang. Tapi kami melakukan di Jawa Timur ini tidak ada satupun uang yang diberikan. Tidak ada seorang pun yang menerima uang. Dan rata-rata relawannya Iluna itu ikhlas semuanya. Ikhlas semuanya dan bahkan berkorban kan. Iya betul betul. Relawannya Iluna itu ya yang kita mulai itu yang ada di Poltekkes ini. Ini semuanya juga rela karena mereka harus mengorbankan rumah tangga, waktunya, terus juga BBM kendaraannya, ya kan? Betul, betul, Karena ada betul, yang jauh, ada yang dari Pakis, dari mana gitu. Ya Tuhan, mereka tuh kok rela ya. Ada semua orang mau loh gitu. Betul betul. Mungkin karena panggilan hati mungkin. Nah. Dan ikut merasakan bagaimana kondisi kalau misalkan kita menjadi korban Iya. penyakit COVID gitu mungkin Pak ya. Nah, kami melihat juga betapa beliau-beliau ini kami lihat memang punya apa ya, punya cinta kasih ya pada warga. Betul betul. betul. Jadi meskipun warga itu kadang rewel Mas Edi, rewel gini datang itu minta didahulukan macam-macam, tapi mereka tetap bisa ramah, bisa goda, bisa tersenyum, ya sampai jadi jujukan kan. Kalau di Kota Malang kan Poltekkes ini sentra vaksinasi di Poltekkes jadi jujukan orang Malang. Betul 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 Ya. ya. Karena setahu saya dulu itu sampai ribuan pertama-tama kali itu Pak. Betul. Dan sempat nolak-nolak karena terkait dengan tenaga juga kekurangan gitu Pak. Benar. Ya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Plus untuk relawan Iluna dan Poltekkes Malang serta mitra yang lain yang membantu giat vaksinasi di Poltekkes Kemenkes Malang. Nah, berkaitan dengan hal itu Pak Yakob, awal mulanya itu seperti apa ya Pak ya? Kenapa kok sempat ada Polkesma, Iluna, kalau nggak salah dulu itu juga ada dari Polres gitu Pak ya. Bagaimana mengombin itu semua sehingga vaksinnya itu tercapai di Poltekkes Malang untuk tempatnya. Gini, itu ya memang kembali itu ajaib ya. Di Poltekkes ini kami bisa bertemu dengan saudara-saudara kami ya, terutama sahabat kami, Pak Kandip itu ya, itu sangat membantu sekali. Dan kami kan awam Mas, awam. Dimulai dari mana? Ya awalnya dimulai dari Pak Kandip dulu, noto-noto dulu. Ya kami tidak memuji beliaunya, tapi kan kenyataannya begitu. Kami belajar dulu dari beliau. Dan tidak ngerti kalau kita bakal ngurusi sampai Jawa Timur dan lain-lainnya. Jika kami latihan di sini, ngitung ya kapasitas, kecepatan, produktivitasnya masing-masing segmen, mulai dari regis ya, terus screening, piket, sampai vaksinator itu, di bilik itu kita hitung semua per jamnya. Sehingga kami punya catatan, punya basic. Oh ini kalau jumlahnya orang segini, dapatnya segini gitu. Nah akhirnya ya jadi satu catatan, termasuk juga teman-teman dari Kemenkes, Bu Dirjen, Bu Direktur, semua di sana kan tahu kita ngadakan di sini. Dan seringkali juga tempat ini buat tempat kita bukan uji coba, mulai memakai vaksin-vaksin yang baru. Baru. Ya. Baru ini dalam hal apa ini Pak? Yang belum pernah dipakai di Indonesia. Setelah Sinovac, kami akan pakai AstraZeneca. Terus habis itu Pfizer. Nah, habis itu ada Johnson & Johnson. Johnson dan Johnson juga pernah berarti. Iya, Covovac, Novavax. Nah, itu macam-macam Moderna. Semua. Jadi kita mulai di sini dulu. Nah, terkait dengan permasalahan vaksinasi ini Pak, usia berapa yang paling sulit untuk dikendalikan saat penyuntikan ini Pak? Ya mesti anak-anak ya. Anak-anak kan nangis, mereka takut.
Betul. Tapi ya bersyukur, kami itu kan relawan itu banyak juga yang dari TNI dari Yonkes 2 Kostrad, ada dari Denkes ya, itu terus BK Lanal Angkatan Laut itu juga sabar-sabar mas. Itu tergantung dari vaksinatornya itu. Kalau vaksinatornya ceria, orangnya ya apa Senang gitu ya. ya bisa ngatasi. Dan juga memberikan rasa aman juga ya. Iya. Terus relawan ngasih permen atau apa. Oh, sempat juga ngasih permen berarti, Iya. Pak, untuk mengalihkan perhatian berarti ya. Betul. Iya, iya. Ya, itulah suka duka kalau kita ngadepi yang di sini. Tapi kalau di luar kota ya, di luar kota terutama daerah-daerah yang sukar tuh di Situbondo itu masuk-masuk di gunung-gunung. Itu teman-teman itu ya luar biasa relawan. Jadi relawan kami ada yang dari teman-teman sendiri sipil, ada juga yang dari pensiunan, TNI, Polri, ASN, juga yang aktif. Di tahun ini kita ini sangat terbantu mas, dengan Pak Danrem itu ya, Pak Yudi itu, Kolonel Yudi itu membantu kami untuk tapal kuda. Tapal kuda itu paling buncit mas. Waduh setengah mati. Dulu awalnya Madura kita garap ya. Saya pertama kali ke sana itu, wah buncit sendiri pakai Madura itu, kan enggak mau divaksin. Kepiyakin. Oh, cara meyakinkan masyarakat sana itu bagaimana, Pak? Gini, kami bentuk dulu relawan untuk mengedukasi. Bekerja sama dengan teman-teman dari Dinkes, juga dengan teman-teman pengusaha kalau di Madura ya khususnya, karena ini kita harus membangkitkan percaya dulu kepada warga yang di pelosok ya, yang di desa. Kalau yang di kota relatif sudah tervaksin tahun 2021. Kalau yang di desa itu belum divaksin, jadi makanya Madura paling belakang. Kami ajak pengusaha-pengusaha tembakau, terus petani berambang itu, kita carikan ini pembeli, ya. Oh, berarti kayak kita memberi gift hadiah Iya, gitu, Pak, tapi ya? saya tidak mengeluarkan. Oh. Saya carikan tengkulak, saya carikan tauke dari Surabaya itu datang untuk beli berambang, terus ini cabai merah keriting. Karena waktu itu kan susah, ya awal tahun itu kan masih ada Omikron. Ya, Belum bisa Omikron jalan. sempat itu Ya, aja. jadi kami kerjasama dengan itu pengusaha-pengusaha lah di mana aja. Kami tarik pada waktu mereka mengadakan transaksi, baru kita kasih tahu mau vaksin. Mereka sebagai ucapan terima kasih ya kepada kami, mereka mau. Begitu gitu sudah jalan jelek, kami langsung menghilang supaya jangan menimbulkan kesan seolah-olah ada paksaan kalau di Madura. Jadi begitu-gitu sudah jalan, terus kita dorong melalui Dinkes, Dinkes yang jalan terus gitu. Sampai sekarang jadi sudah dikelola Dinkes sendiri, Iya, tanpa sudah. ada Iluna gitu. Iya. Dan kalau Iluna kan kita tidak perlu untuk mencari popularitas mas. Jadi kami memang ikhlas ya, ikhlas untuk nolong memang. Jadi ibaratnya kalau saya mau nolong anak saya, putra saya, masuk ngomong ke tetangga-tetangga kan nggak mungkin. Tetangga aku mau ngomong anak-anakku kan ya enggak gitu. Jadi kami begitu sudah masuk, sudah jalan langsung kita klikkan dengan Dinkes tempat. Dinkes tempat tinggal kami pantau kebutuhan vaksinnya. Jadi kami narik vaksin dari Kemenkes. Di Indonesia itu ada yang reguler vaksinnya, itu antar Kemenkes dengan Dinkes provinsi masing-masing. Kalau kami ini non reguler ya, sesuai dengan percepatan penjaringan kita kan, penjaringan sasaran. Nah, begitu penjaringan sasaran banyak kan, tidak cukup vaksinnya yang reguler, kepotong putus-putus gitu. Baik, Pak Yakob. Kalau itu kan masalah yang di luar pulau, yaitu ya di Madura. Kalau kendalanya di Poltekkes Malang sendiri itu bagaimana, Pak? Atau apakah pernah mengalami hal serupa atau bagaimana? Kalau di Poltekkes relatif kami kalaupun ada kendala masih bisa diskusi dengan Pak Dir ya, Pak Budi, Pak Kanib, gimana itu menghadapi, sehingga
hampir tidak ada karena beliau-beliau kan juga sudah pakar di bidang kesehatan. Betul, Ini betul. ngatur gini, ini ngatur gini, malah saya yang cari ilmu di sini. Jadi Iya. berarti gudangnya ilmu ada di Poltekkes Malang berarti. Iya, Gitu, Pak. semua ya. Kita mulai ngurusi piker sampai sekarang relawan-relawan kami jadi jagoan-jagoan piker itu kan ya. Mas Edi juga sih ngajari. Tuh. Ya, terus termasuk juga screening. Kita juga cari tim screening yang handal akhirnya. Iya. Nah, ini semua kita belajar dari sini sih, Mas. Hmm. Makanya Poltekkes ini sangat bermanfaat bagi kalau kami ya, bagi Indonesia, terutama bagi Jawa Timur. Karena kalau kami tidak landing dulu di sini, kira-kira ya tidak ada percepatan model gini di Jawa Timur. Kami tahun ini mengantarkan Jawa Timur dari posisi di luar 5 besar ya, cakupan luar 5 Capaian besar vaksin ini, Pak, ya, capaian vaksin itu kita geret mulai bulan Agustus Agustusan berapa Agustus itu? ini 2022 ini. 2022 ya. Iya, itu bisa naik ke posisi 5 dan sekarang 4. Dengan cara apa? Kita ajak vaskes-vaskes swasta di Kota Malang untuk turun tangan ikut bantu, Mas. Ada 20 lebih vaskes. Jadi digabung menjadi satu kayak Iya. biar vaksin gitu, Pak. Iya. Jadi tidak satu tempat tapi di berbagai tempat. Berbagai tempat. Ya, kalau dulu awalnya kan kita selain di Poltekkes dengan Rumah Sakit Islam Yunisma, terus Lavalet, di beliau berdua yang adakan di sana, vaksin dari kita, dari Iluna, akhirnya kita bagi semuanya ke vaskes-vaskes swasta itu terutama. Kalau puskesmas kan otomatis mesti dapat dari Dinkes ya. Tinggal sih. Nah, kalau yang ini kita ajak semuanya, kita punya grup, ayo kita bantu Kota Malang. Ya kebetulan teman-teman dari Dinkes ini juga senang untuk jejak kerjasama, sehingga ya itulah hasilnya. Makanya pemimpin itu mesti harus, pemimpin maksudnya di Dinkes itu harus kolaboratif, ya, senang untuk bekerja sama gitu dengan Open mitra yang lain. iya. gitu, Pak, ya. Dan ternyata ini luar biasa. Kelihatannya di Indonesia baru pertama kali ini di Malang. Di Malang. Di Malang, nah, tahun depan atau bulan-bulan depan ini rasanya bisa ditularkan untuk seluruh kota kabupaten Jawa Timur dulu. Kami akan lakukan juga supaya ringan. Sebab kalau cuma Dinkes saja kan ya berat. Karena puskesmas itu tugasnya berat loh, Mas. Saya tahu ngesakno juga ya. Ih, teman-teman puskesmas itu rasanya ampun deh. Mereka harus membagi waktu untuk vaksinasi COVID itu kan ya Tidak mudah gitu. tidak Pak. mudah. Apalagi juga menjadi beban kewajiban terkait dengan pelayanan kesehatan sendiri. Betul, lah itu. Belum lagi kayak bias gitu ya. Aduh, saya rasa. Makanya kita berawal dari situ, kita ya kasihan ya sama teman-teman puskesmas, akhirnya kita ajak teman-teman vaskes yang lain, bantu ya, kasihan teman-teman ini Jadi gimana. digotong royongkan, Iya. ditempatkan satu tempat yang luas dengan cakupan masyarakat yang daftar juga lebih banyak gitu, Nah Pak. gini, Gitu, Pak. kalau tempatnya ya tempatnya mereka sendiri, Hmm. meskipun klinik kecil-kecil bisa, dan itu kalau dikumpulkan 20 kan juga banyak. Dan kenyataannya sangat banyak. Dari Kota Malang itu ya, sehari itu sekitar 600 sampai 900 peserta yang bersama dengan tim ini. Tanpa puskesmas loh ini ya. Ya, betul, betul. Itu sehari antara 600 sampai 900 peserta. Itu seperempatnya kita kerjakan di Poltekkes, yang 3/4 beliau-beliau loh. Semuanya bisa. Dan ini luar biasa gotong royong ini. Ya, memang harus digotong royongkan untuk menciptakan harmoni yang indah gitu, Pak. Iya kan, gini Mas. Masyarakat kan sudah jenuh. Sekarang yang bisa mengedukasi langsung siapa? Ya rumah sakit yang langganannya ini toh warga kan. Warga, ya. Semua rumah sakit ya itu kan punya langganan sendiri-sendiri yang bisa berobat di sana sembari ngajarkan mengedukasi. terkait pentingnya vaksin untuk Iya, kesehatan gitu. Betul. Kami tambah kepingin kalau dari promosi kesehatannya malah ini Poltekkes Poltekkes, ini bisa membantu nanti. Karena penting supaya masyarakat itu paham gitu. Kalau kena demam berdarah, apa yang harus dilakukan? Ngerti. Iya, Nah, betul, sekarang kan harus ngerti.
COVID masih ada enggak? Harus tahu. Terus vaksin itu seperti apa itu harus tahu. Ya aku sudah mau 6 bulan siap-siap cari vaksin. Vaksin untuk kedua atau booster yang pertama. Iya, Itu, Pak. booster kedua dan boosternya bakal terus-terusan ini nanti. Oh, iya. Iya, sampai ketemu vaksin yang definitif, yang paten. Yang Kan paten. vaksinnya kan masih uji apa? Ya kalau menurut saya masih uji coba, masih darurat lah. Darurat. Makanya cuma 6 bulan habis, sudah tidak mampu Mendongkrak. dongkrak lagi. Nggih. Baik Sobat Polkesma, untuk closing statement Pak Yakob, apakah bisa disampaikan untuk kedepannya bagaimana? Apakah kerjasama dengan Poltekkes ini tetap berlanjut atau hanya sampai pada tahun ini atau 3 bulan atau 6 bulan ke depan? Terima kasih Mas Edi. Jadi kami sangat berharap ya, kami juga teman-teman dari Kemenkes Pusat Republik Indonesia berharap sekali tempat ini, termasuk juga teman-teman di sini tetap bisa memfasilitasi kami untuk mengadakan vaksinasi di Poltekkes sampai selesainya endemi yang benar-benar selesai. Karena endemi itu ada endemi transisi. Ini kita tetap harus berjaga-jaga, terutama untuk kaum lansia, ibu hamil, orang-orang yang komorbid itu kalau udah kita sediakan vaksin, nanti repot. Seperti hari ini seluruh Indonesia habis vaksin. Di Poltekkes harus tetap ada nih. Ya, harus tetap ada Harus dan harus tetap tetap ada. dilaksanakan. Harus tetap dilaksanakan. Ya, baik Pak Yakob. Demikianlah sobat sehat Polkesma untuk tema vaksinasi aman, masyarakat sehat, ekonomi bangkit. Polkesma Tab, inspirasi kesehatan kita semua. Selamat pagi dan salam sehat. Amin.